Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2 atau tematik 6B tentang persatuan dalam perbedaan. Kita masuk ke subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 1 dan 2. Kalian bisa buka buku paket kalian halaman 68. Tahukah kamu, tanggal 10 November dinobatkan dengan hari apa? Ya, tanggal 10 November dinobatkan dengan Hari Pahlawan. Kenapa disebut demikian? Karena pada waktu itu terjadi peristiwa berdarah di Surabaya. Rakyat di seluruh Indonesia menggerakkan perlawanan untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian menjadikan tanggal 10 November dikenang sebagai Hari Pahlawan karena banyak pejuang dan rakyat yang gugur menjadi korban untuk mempertahankan kemerdekaan. Untuk memahami sejarah, tentunya kalian dibutuhkan kecermatan dan memaknai setiap kata dan kalimatnya. Kalimat efektif sangatlah penting digunakan dalam penulisan sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri kalimat efektif, diantaranya kesepadanan struktur, kehematan kata, kesejajaran bentuk, ketegasan makna, dan kelogisan kalimat. Pada subtema 1, kita sudah membahas tentang adaptasi pada tumbuhan. Nah, di subtema 2, Miss akan menjelaskan tentang ciri-ciri hewan yang beradaptasi dengan lingkungannya. Mungkin pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari adaptasi. Nah, adaptasi ini yaitu cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Nah, di sini ada berbagai bentuk paruh burung. Yang pertama ada paruh itik, paruh elang, paruh pipit, paruh pelikan. Nah, paruh itik ini berbentuk paruh panjang, pipih, dan ada alat penyaring untuk mencari makanan di air dan di tempat yang berlumpur. Sedangkan paruh elang, bentuk paruhnya yang tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok. Bagian ujungnya berguna untuk mengonyak makanan yang berupa daging. Ada juga contohnya paruh pipit. Nah, paruh pipit ini berbentuk paruh pendek dan kokoh untuk memecah biji-bijian seperti biji padi. Nah, di sini ada gambar Monumen Bandung Lautan Api. Kalian bisa baca sejarah tersebut pada buku paket kalian halaman 80. Nah, kalau kita lihat dari sejarah ini, bahwasanya perjuangan tentara dan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan membuktikan manfaat persatuan dan kesatuan. Pada saat ini, ketika tidak diperlukan lagi perjuangan fisik, masyarakat masih harus memanfaatkan persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan yang ingin diraih. Tidak hanya perjuangan loh yang memiliki sejarah, namun tarian pun memiliki sejarah. Contohnya, tari indang atau dinding pak dinding dari Sumatera Barat. Nama indang berasal dari nama alat musik tepuk yang dipakai dan dimainkan pada tarian ini. Bentuknya seperti rebana namun berukuran lebih kecil. Menurut beberapa versi sejarah, tari indang merupakan campuran antara budaya Melayu dengan kebudayaan Islam. Di masa penyebaran agama Islam di abad ke-13, tarian ini diperkenalkan oleh Syekh Burhanuddin, seorang ulama Pariaman, sebagai salah satu media dakwah. Oke, kalau kalian penasaran dengan gerakan tarian indang, kalian bisa lihat dari YouTube, lalu kalian pelajari gerakannya ya.
Oke, cukup sampai di sini pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.